langsung kudus 100% setelah kita diselamatkan. Namun pasti kita akan mengejar kekudusan. Mengapa? Karena ada Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kebetulan hari ini adalah banyak orang bilang hari Pentakosta juga. Ya, memang kalau kita hitung dari kebangkitan Tuhan Yesus, ya, genap kira-kira harinya, begitu, ya, 50 hari atau 49 hari, ya, Pentakosta. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Roh Kudus diturunkan. Dan ketika Roh Kudus diturunkan, dia menghinggapi masuk ke dalam hati setiap orang yang percaya. Dan orang itu dilahir barukan. Dan orang itu langsung berubah menjadi ciptaan baru. Dan dia tidak lagi senang dengan dosa. Oleh karena itu sangat dipertanyakan kalau ada orang-orang yang katanya diselamatkan. Wow, namun terus berkecimpung di dalam dosa, terus dan tidak ada penyesalan di situ. Ada orang yang katanya diselamatkan. Nanti kita dengar, menikah lagi dia, tinggalin istrinya, begitu. Wah, ini diselamatkan dari mana? Kadang-kadang kita heran juga. Udah berjemaat sekian lama, terjadi seperti itu. Dan tidak ada penyesalan. Wow. Mengapa jalan kepada kebinasaan itu begitu lebar? Karena manusia begitu mencintai dosa. Ketika Tuhan Yesus datang ke atas dunia ini, dia berkata, akulah terang dunia. Dan mengapa begitu banyak orang malah menolak dia? Sehingga Alkitab berkata dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Mengapa demikian? Dikatakan karena manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Banyak manusia tahu bahwa kalau dia mau memilih Yesus, itu berarti dia berdiri di sisi Yesus. Dan itu berarti dia mau melepaskan dosa-dosanya. Dia mau diselamatkan dari dosa-dosanya. Dia harus setuju dengan Tuhan bahwa dosa-dosanya itu suatu hal yang keji dan harus dia benci. Saya tidak berkata bahwa orang yang Kristen yang lahir baru itu sudah kudus secara moral sempurna, tidak. Ada yang mencoba mengajarkan itu juga salah, saudara. Karena kita masih bisa jatuh dalam dosa. Namun orang yang sudah diselamatkan pasti ada perubahan dalam hidupnya. Pasti dia mengejar kekudusan. Coba kita kembali ke dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasal 7. Jalan yang lebar menuju kebinasaan. Dan kita bilang ada 3 alasan. Mengapa jalan ini lebar? Yang pertama, karena jalan ini adalah jalan tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, jalan ini lebar karena ini adalah jalan orang yang tidak peduli dengan dosa. Oke dengan dosa. Dan lebih banyak manusia yang seperti itu. Dan alasan yang ketiga, mengapa jalan ini adalah jalan yang lebar? Karena ini adalah jalan bagi orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran. Tidak peduli dengan kebenaran. Jadi tidak berbuat apa-apa, tidak peduli dengan dosa, dan tidak peduli dengan kebenaran. Tidak peduli dengan kebenaran. Kalau kita tidak peduli dengan kebenaran, tidak cinta dengan kebenaran, maka kita akan masuk ke dalam penyesatan. Dan ini dibahas oleh Tuhan Yesus dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 yang tadi kita baca. Di mana Tuhan sudah memperingatkan, sudah memberikan peringatan. Sudah cukup mewanti-wanti. Tuhan berkata di ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Menyamar sebagai domba, tapi sebenarnya adalah serigala. Hati-hati Tuhan bilang. Tetapi saudara-saudara, orang yang tidak peduli dengan kebenaran, ini ada beberapa ciri khas. Ciri khas yang pertama adalah mereka tidak mau tahu bahwa di dunia ini ada penyesatan. Mereka tidak mau tahu bahwa di dunia ini ada penyesatan. Sehingga mereka tidak ada mau mengejar kebenaran. Mereka tidak punya suatu mindsetting bahwa harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, mereka tidak punya pemikiran seperti itu.
Mereka telan bulat-bulat semuanya. Asal kelihatannya seperti domba, ya sudah, walaupun mungkin sebenarnya serigala. Karena Tuhan sudah katakan di sini bahwa akan ada serigala yang menyamar sebagai domba. Akan ada banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang datang. Apa tugas nabi di zaman Perjanjian Lama? Tugas nabi di zaman Perjanjian Lama adalah untuk menyatakan firman Tuhan. Tuhan berfirman apa? Tapi kalau nabi palsu, Tuhan tidak berfirman kepadanya. Dia nyatakan sesuatu, maka dia nabi palsu. Bagaimana dengan kita hari ini? Ada nabi palsu nggak? Oh iya, sudah pasti ada nabi palsu. Karena sebenarnya bahkan setelah Alkitab selesai, Tuhan sudah menghentikan nubuat. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 10, ayat 8 sampai 10, ketika yang sempurna tiba, maka nubuat yang tidak lengkap, ya, sebenarnya katanya di situ tidak lengkap, ya, tidak sempurna, ya, akan berakhir. Coba kita bandingkan satu ayat, 2 Petrus pasal 2 ayat 1. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Saya bacakan di sini. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Perhatikan apa yang Petrus katakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Satu hal yang sangat menarik bagi saya adalah, kenapa Petrus tidak katakan, demikian pula di antara kamu akan ada nabi-nabi palsu. Tapi dia ganti menjadi guru-guru palsu. Jadi kan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kenapa enggak dulu ada nabi palsu, sekarang juga ada nabi palsu? Kenapa diubah? Dulu ada nabi palsu, sekarang adanya guru palsu. Ya. Mengapa demikian? Saudara? Ya. Bukan berarti bahwa sekarang tidak ada nabi palsu, jelas ada, Tuhan Yesus sudah peringatkan juga di Matius pasal 7 tadi. Namun karena padanannya adalah demikian. Sebenarnya nabi palsu itu justru gampang dideteksi hari ini. Karena apa? Karena nabi yang benar sudah nggak ada. Jadi kalau ada orang yang menyatakan dirinya nabi hari ini, ya itu sudah palsu. Itu gampang kan? Sangat gampang sebenarnya. Yang lebih susah itu guru palsu. Karena guru asli masih ada. Guru yang sebenarnya itu masih ada. Makanya padanannya di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 adalah, sebagaimana dulu ada nabi-nabi palsu, dulu ada nabi asli enggak? Dulu ada nabi asli. Ada juga nabi palsu. Maka sekarang, ya, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kenapa dia sebut guru palsu di sini? Kenapa dia enggak bilang nabi palsu? Karena nabi palsu di zaman sekarang sebenarnya lebih gampang ketahuan. Kalau dia sebut dirinya nabi, ya sudah palsu itu. Maka yang dipadankan adalah guru palsu. Karena apa? Dulu ada nabi asli, nabi palsu, makanya harus dibedakan. Sekarang juga ada guru asli, guru palsu, makanya harus dibedakan juga. Sedangkan kalau nabi, ya memang sudah palsu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia sebenarnya, Tuhan ingin kita mencintai kebenaran, mengejar kebenaran. Bahkan orang yang tidak mengejar kebenaran, coba kita buka 2 Tesalonika. 2 Tesalonika, pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2, ayat 9 dan 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Perhatikan di sini. Tidak mengasihi, tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka
percaya akan dusta. Percaya akan dusta. Coba kita kembali ke dalam Matius pasal 7. Betapa lebar jalan menuju kepada kebinasaan. Karena orang tidak peduli dengan kebenaran. Orang tidak peduli dengan kebenaran. Tuhan sudah peringatkan akan ada nabi-nabi palsu. Tapi manusia banyak yang tidak mau menguji. Padahal Tuhan bilang ujilah segala sesuatu. Bagaimana cara mengujinya? Nah ini coba kita lihat di Matius pasal 7. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah ini banyak lagi disalah tafsirkan oleh orang. Dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Tuhan bilang apa? Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi yang dilihat adalah jenis buahnya. Tetapi banyak orang hari ini salah. Yang mereka bilang buah adalah, lihat nih, pelayanannya berhasil, orangnya banyak katanya. Dan ini bukti bahwa ini adalah sesuatu yang benar karena orangnya banyak. Seringkali seperti itu. Kenapa kamu bilang ini salah? Perhatikan, pengikutnya banyak, sedangkan pengikut kalian hanya sedikit, katanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kebenaran tidak pernah ditentukan oleh banyak sedikitnya orang. Elia pernah mengira tinggal dia sendirian bahkan. Dia bilang, Tuhan, tinggal aku sendiri Tuhan. Dia bilang, enggak sih, masih ada 7.000 lagi. Tapi jelas itu minoritas. Nuh, 8 orang. Dan saudara, kalau Anda ingin mengetahui jenis pohon, Anda lihat dari buahnya. Anda tidak hitung berapa banyak buahnya. Anda lihat jenis buahnya, begitu. Misalnya Anda cari pohon. Kebetulan saya memang bukan ahli pohon juga. Karena orang yang besar di kota. Oleh karena itu saya itu persis seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kalau mau tahu pohon apa, saya harus lihat buahnya. Mungkin kalau yang besar sempat di pedesaan, seperti kadang-kadang saya lihat Pak Suento bisa bilang, oh ini pohon apa nih, padahal belum ada buahnya, dia udah tahu aja dari daunnya, mungkin dari apa. Mungkin karena Pak Suento dulu di Sintang begitu kan, pernah main di pohon itu misalnya. Gitu ya. Saya agak jarang. Jadi kalau mau lihat, ini pohon apa, pohon mangga kah, atau pohon jambu kah, saya memang harus cari buahnya, saya baru tahu begitu. Dan saya tahu itu dari jenisnya, bukan dari banyaknya. Misalnya ada orang tanya, ini pohon apa? Coba saya hitung dulu ya, buahnya berapa? Kan aneh gitu. Ya. Mau buahnya ada berapapun nggak efek, yang penting buahnya apa gitu. Jenis buahnya itu yang penting. Bukan kalau jumlahnya di bawah 10 ini mangga, kalau jumlahnya di atas 100 ini jambu gitu. Itu kan error begitu. Ya. Itu adalah cara menentukan pohon yang error. Ya. Oleh karena itu banyak orang ya, dia error juga cara dia menentukan kebenaran. Karena dia cara menentukan kebenarannya adalah, yang duitnya banyak nih di sini nih. Ini yang orangnya banyak di sini nih. Ini yang rame nih di sini nih. Nah, inilah kebenaran. Oh salah saudara. Ya. Tetapi kita harus menentukan dari jenis buahnya. Ya. Jenis buahnya. Ditentukan dari apa? Ya dari firman Tuhan sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu. Dan peganglah yang benar. Peganglah yang benar. Uji segala sesuatu. Kalau itu dari Tuhan, dia pasti tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, tidak mungkin seruannya adalah nggak usah peduli kebenaran. Kalau misalnya ada orang bilang nggak usah peduli kebenaran, nggak usah cek dalam Alkitab itu benar atau salah, itu kira-kira dari Tuhan atau bukan? Kalau slogannya saja sudah begitu, nggak mungkin dari Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan sangat peduli dengan kebenaran. Tuhan sangat peduli dengan firman-Nya. Tuhan sangat peduli dengan pengajarannya. Kalau yang dihasilkan adalah keduniawian, musik yang makin duniawi, cara berpakaian yang makin duniawi, cara kebaktian yang lama-lama makin duniawi, makin dibikin seperti nightclub dengan lampu kerlap-kerlip segala macam. Kita bertanya, apakah itu buah yang cocok dengan firman Tuhan atau tidak? Dari buahnya kamu akan mengetahui. Itu dari jenisnya, bukan dari banyaknya. Hari ini misalnya, kembali Pentakosta. Pentakosta hari ini. Lalu ada banyak orang sekarang berseru,
kita pengen Pentakosta lagi, kita pengen Pentakosta lagi. Karena pada hari Pentakosta mereka lihat kan, ada orang bahasa lidah, ada begini. Wah, kita juga pengen Pentakosta lagi, Pentakosta sekali lagi hari ini. Nah, ini tidak menguji Alkitab dengan benar, saya katakan. Mengapa? Pentakosta itu satu paket peristiwa bersejarah yang tidak bisa diulang-ulang. Sama seperti kematian Tuhan Yesus, penguburan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan itu baru lengkap setelah Pentakosta Roh Kudus turun. Seperti yang saya khotbahkan hari Kamis pada saat kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus memungkinkan Roh Kudus kemudian untuk turun. Jadi itu semua satu paket. Kita tidak bisa berkata, saya mau mengulang lagi hari Pentakosta. Sama seperti kita tidak bisa berkata, saya mau mengulang lagi Yesus disalibkan. Tidak bisa. Itu semua adalah peristiwa historis. Yang efeknya masih berlaku bagi kita. Namun peristiwanya sendiri tidak bisa diulang-ulang lagi. Yesus mati di kayu salib tentu tidak kita ulang lagi hari ini. Alkitab berkata dia sudah mati satu kali untuk menebus dosa. Efeknya masih kita rasakan nggak? Tentu. Tentu efeknya kita rasakan, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Hari Pentakosta juga adalah suatu peristiwa bersejarah. Bukan untuk diulang-ulang, tapi efeknya masih kita rasakan. Efeknya apa, saudara? Efeknya adalah hari ini setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Itu efek dari hari Pentakosta. Sama seperti efek dari Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali. Adalah kalau kita percaya kepadanya kita diselamatkan. Kita tidak mengulang itu, namun efeknya kita rasakan dan kita syukuri. Demikian juga dengan hari Pentakosta. Jadi kita harus menguji segala sesuatu. Kita teliti, kita cari di dalam Alkitab. Tetapi orang yang tidak cinta kebenaran, dia tidak mau tahu ada penyesatan. Dan orang yang tidak cinta kebenaran, ada ciri yang lain adalah dia sudah merasa puas dengan pernak-pernik keagamaan, saudara. Dia puas dengan adanya suatu show, adanya suatu eksternalitas keagamaan. Coba kita kembali ke Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan di situ, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini menggambarkan orang-orang yang mengira mereka sudah beragama. Mengira bahwa mereka sudah punya suatu eksternalitas, dan manusia sangat suka dengan hal ini. Saya sudah terdaftar, saya sudah beragama, terdaftar di mana? Di gereja kah, di tempat ibadah yang lain kah? Saya sudah terdaftar semua. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mencari hati kita. Oleh karena itu tidak peduli Anda berada di gereja. Tapi yang pertanyaannya adalah apakah Anda berada di dalam Kristus atau tidak. Apalagi di zaman sekarang, zaman streaming, zaman COVID. Malah tidak ada di gereja malah. Banyak orang adanya di rumah. Sehingga pertanyaannya lebih lagi. Apakah Anda berada di dalam Kristus atau tidak? Kenapa dikatakan di sini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa seolah-olah bertentangan dengan yang di dalam Roma? Coba kita buka Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Karena di Roma 10 ayat 13 dikatakan di situ, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 berbicara mengenai berseru kepada Tuhan dengan hati dan iman yang benar. Sedangkan Matius pasal 7 ayat yang ke-21, ini orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tanpa adanya iman yang benar. Karena dikatakan di sini, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan kehendak yang Bapa yang di sorga yang dimaksud, sebagaimana dalam Injil Yohanes dikatakan adalah untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini, betapa manusia dengan gampangnya dia merasa, kalau saya sudah punya suatu bentuk keagamaan, saya sudah aman.
Dan oleh sebab itulah maka lebarlah pintu menuju kebinasaan. Karena mereka tidak peduli lagi dengan kebenaran. Mereka tidak mau mengecek, ini iman yang benar atau tidak. Apalagi kalau sudah ada embel-embel supranaturalnya. Wah, ini tambah yakin lagi mereka. Ada mukjizatnya. Ada ini pernak-pernik segala macam, mengusir setan lah, ya, kesembuhan lah segala macam. Tanpa mereka benar-benar mau menyelidiki, ini dari Tuhan atau dari mana. Ini asli atau ini palsu. Mereka tidak mau menyelidiki itu. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Sehingga lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, puji syukur ada pengharapan bagi kita. Karena iman keselamatan, walaupun Tuhan bilang pintu itu sempit, tapi pintu itu bukanlah pintu yang sulit. Bukan pintu yang sulit, jadi harus dibedakan. Sempit dengan sulit. Sempit, tidak banyak orang yang ke sana. Sempit karena hanya satu pintunya. Kalau yang ini dibuka lebar-lebar, kayak gerbang tol, kan banyak tuh gerbangnya. Anda mau pilih yang mana aja boleh. Semuanya pakai e-tol sekarang. Tapi ini pintunya cuma satu, hanya Yesus. Hanya dengan iman yang benar. Kalau ini lebar, begitu banyak pilihan. Anda tidak perlu bikin apapun, sudah otomatis masuk ke sini. Tetapi saudara, pengharapan kita adalah, walaupun pintu ini sempit, namun pintu ini tidak sulit. Karena pintu ini hanya perlu datang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Dengan iman yang alkitabiah. Mengimani Yesus yang ada di dalam Alkitab. Apa yang Dia lakukan bagi kita di kayu salib. Dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran di dalam Alkitab ini, maka kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan hanya dengan bertobat dan percaya kepada Dia. Kalau Anda belum yakin, ingat, Tuhan telah berkhotbah 2000 tahun yang lalu, yang untuk kita juga hari ini. Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau memperingatkan kami bahwa sungguh ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Dan banyak sekali orang yang menempuh jalan kepada kebinasaan. Karena mereka tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan dosa. Dan mereka diam saja, mereka tidak mau mengambil keputusan untuk beriman kepadamu. Tapi tolong kami Tuhan, jikalau ada di antara pendengar, di rumah, dimanapun mereka berada, yang ragu, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menarik mereka untuk membuat keputusan untuk kebenaran, untuk keselamatan mereka. Dan Tuhan, kalau kami sudah diselamatkan, pimpin kami terus di jalan ini, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu. Dan Roh Kudus di dalam hati kami, mendorong kami terus kepada hidup yang kudus, dan yang terus mengejar kebenaran-Mu. Terus makin bertumbuh dalam firman-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.